Grogi amat santai. Iya. Ayo. Ada soalnya yang dihadapin itu ini apa namanya, ahli public speaking. Aku jadi agak-agak insecure. Aduh, gitu aku ya. gitu. teman seni. Selamat malam Ibu Novi, apa Selamat kabar? malam Ibu Puji. Malam Ibu. Kak Aris. Kayaknya kalau Ibu kejauhan aku manggil kakak aja deh. Betul. Ya, Panggil kakak. Novi aja nih. Oh, Oh, tadi gak denger Kakak Novi. 2002 ya, jauh ya kak. iya loh. 2002 itu beliau udah jadi ini loh, udah jadi penyiar radio loh, Mas Faris. Aku udah lahir, cuman pada saat itu aku masih main bola, nggak kenal nih dunia kayak gini, belum kenal nih. Aku juga belum 2002 itu belum terjun. 2002 Belum udah terjun di radio. siaran. Coba kebayang gak tuh? 2002 udah siaran, keren. Oh, keren. Betul. Tapi memang pengalaman banget sih ya Bu. Di tahun 2002 itu memang radio tuh lagi hits-hitsnya banget. Jadi memang pengalaman yang menjerumuskan aku bereksperimen akhirnya gitu. Iya, jadi Bu Novi ini di LSM adalah seorang apa sebutannya Bu ya? Penggiat aja. Oh iya, penggiat public speaking. Jadi beliau itu pengajar juga tentang ilmu public speaking gitu ya Bu ya, dan punya tempat pendidikan. Enggak sih sebenarnya platform aja. Jadi kayak ini kayaknya di dunia digital marketing yang sudah sangat-sangat ramai meledak ya. Jadi pengen satu diinisiasi sama aku sebagai seneng banget ngomong. Kayaknya bisa nih jadi lahan pekerjaan untuk teman-teman yang memang susah banget gitu mendapatkan pekerjaan. Bahwa ternyata kalau kita punya pengalaman atau punya value, sekarang itu dunia marketing itu semua ada di digital marketing Bu. Semuanya live TikTok, betul nggak sih? Betul. Shopee video, FB Pro, Yes. terus semuanya membutuhkan kita muncul gitu. Nah makanya kenapa sih kita inisiasi di dunia digital marketing ini, kita harus bisa loh membuat personal branding kita jadi Yes, betul. kenal, bener gak sih? Betul kak. Ibu, kak aja deh. Kak aja, biar nggak tegang banget sih. Grogi ya. Kelihatan sih Bu public speaking ya. Public speaking bukan. Tapi agak dar. Tapi kalau di belakang layar ibu saya Bu public speakingnya. Siap komandan. Seneng banget loh sama Bu Puji ini, asik banget gitu. Gak usah jaga image depan yang profesional, santai aja. Mbak Novi, sebenarnya latar belakang pendidikan Mbak Novi pun dulu apakah memang di ilmu komunikasi? Nah itu dia. Ini yang menarik, aku udah bahas di belakang layar. Bocorin dikit, ternyata beliau ini jebolan akunting geng LSM. Jauh kan? Tapi ada sih, jadi marketing itu kan ada ilmu berdagang ya Bu ya. Betul. Oh, ada ya iya, jurusan ilmu berdagang? Ada ilmu berdagangnya ya Bu ya, ilmu marketingnya itu. Jadi geng LSM yang menarik itu ternyata ibu ini ternyata adalah lulusan akunting. Nah, berbeda jauh dengan sekarang yang dijalani. Kenapa? Kok bisa berbeda ibu? Nah Kenapa? itu dia memang perjalanan namanya juga hidup ya. Iya, betul. Ya nggak sih Bu? Jadi pas memang waktu di zaman 2002 itu loker pekerjaan itu memang kebanyakannya di koran. Zamannya masih koran loh. Iya. Ngalamin kok. Itu Jadi semua di bawah itu iya kan betul, kita nyari tuh. sampai digunting-gunting ya Bu Nah ya. ya nyari di paling belakang loker itu kebanyakan memang akunting, administrasi, ya nggak ada tuh yang namanya loker buat penyiar radio gitu atau buat live streaming gitu, nggak ada. Nah, Live streaming jauh dong. iya kan nggak ada. Kita nggak ngebayang mau jadi pekerja komersil yang di sosial media. Betul. Tapi kan emang ini hal yang dilakuin sekarang memang udah terpikiran ingin oke lah kayaknya dunia entertainment jatuhnya kan public speaking berbicara di depan layar kamera gitu kan, jatuh kan entertainment, memang sudah dipikirin nggak? Ternyata baru. Nah, platform Tuku Studio kebetulan punya platform Tuku Studio ini adalah platform digital marketing. Jadi teman-teman yang memang nggak bisa nih desain untuk feed Instagram, story, content creator, terus live streaming, live selling. Nah nanti kita bantu dengan pengalaman-pengalaman. Memang itu sih jam terbang sih, maksudnya kita
dari tahun 2002 itu kita bekerja menggunakan yaitu kemampuan kita berkomunikasi itu Iya. Mas Haris. Ternyata yang aku pernah cerita yang tadi, ternyata mendapatkan pekerjaan itu selain dari doa orang tua, Oh itu udah pasti dong. Itu udah selain pasti kita berdoa dong. ya, ternyata kita membutukan banyak teman, Relasi, ya, relasi, networking betul. dan personal Komunikasi, branding kita. betul. Yes, betul, Kak. Komunikasi yang baik Betul ya. ya Bu Puji. Kalau misalkan kita jatuhnya gini, kita di kampus atau di sekolah itu paling pinter deh. Ternyata pas kita menghadapi dunia pekerjaan yang wow, ya nggak sih? Iya, betul. Iya, Kak. Menemui orang-orang yang kita nggak bisa habis pikir kalau kita nggak bisa bergaining gitu. Iya. Dengan apa sih? Ya dengan kita berkomunikasi Betul, pastinya kan. Kalau enggak ya kita Betul. tonjok-tonjokan nggak sih? Betul, betul. Ribut kalau kita kerja di pabrik atau kerja di dunia manapun lah ya. Nah, kemampuan Betul. berkomunikasi itu ternyata esensinya banyak. Betul sekali. Ketika saya jadi akunting pun saya harus mempresentasikan nih. Iya betul. Betul betul. Ternyata kemampuan berkomunikasi ini sangat penting, Bu. Mhm. Jadi ya kita pengen tuh generasi sekarang, apalagi Gen Z yang kita tadi ngobrolin, Bu. Pernah nggak lihat Gen Z sosial media mereka itu terprivate? Iya. Tidak ada yang namanya, tidak ada namanya dia profil picture-nya, Iya iya iya. nggak ada feed-nya. Nol. Followernya 3.000. Kalau kita yang tahu bahwa orang bisa biar mengenal kita tuh kita jual personal Iya. branding kita kan, Iya. di feed Instagram, di story biar mereka tuh beli gitu kan. Iya betul. Tapi anak Gen Z enggak. Pas aku tanya kenapa sih kok bisa-bisanya nggak ada profil picture atau nggak ada feed Instagramnya, tapi kalau di second accountnya mereka barbar banget. Barbar banget. Ternyata mereka pengen terlihat misterius. Wih. Kayak dirimu. Kayak memuji terprivate. Nah, makanya Bahaya Bu, kalau aku buka itu bahaya. Pembelaan ya. Nah, makanya kalau misalkan di dunia Ya. yang mereka memang masih mencari pekerjaan, ya sebenarnya personal branding mereka itu harus dijual. Betul. Ketika mereka mendapatkan pekerjaan, pasti nih HRD akan melihat sosial media dia. Iya. Betul nggak sih, Bu? Betul. Jadi yang dia lihat adalah track record di sosial Sosial media media. di Google. Pasti dia akan mencari. Salah satunya mungkin ada beberapa di perusahaan saya dulu juga begitu. Kita lihat dulu nih track recordnya. Kok dia bisa sih IPK-nya gede banget nih, 3,75. Coba kita lihat track recordnya gitu. Jadi memang kalau berbicara tentang public speaking itu kita berbicara tentang ilmu komunikasi ya Bu. Betul. Jadi esensinya adalah seni berkomunikasi. Itu beliau ini lulusan ilmu komunikasi nih. Aduh, jadi malu. Jadi malu. Kita masih belajar. Saya masih belajar sama Kak Novi. Iya. Kayak menarik Tadi gitu kan. ngobrol sama Karis juga agak ini langsung nih. Nyambung ya. Enggak ah. Enggak juga. Jadi Saya masih belajar sama Kak Novi gitu. Kak Aris ini, Faris. Mas Faris ini kayaknya ini apa namanya, memang komunikasinya hebat banget. Ah, masih belajar. Ini yang ngajarin saya. Jadi udah keren banget. Makanya tadi ngeliat wah keren banget Mas Faris udah bisa menciptakan apa Mas? Apa? Sama teman-teman seni Iya. film yang kemarin kan? Iya. Oh iya, memang sengaja sih kita buat ruang ini memang untuk belajar public speaking kembali. Karena kita berinteraksi bukan hanya sesama kelompok yang kita punya gitu kan. Mau ngomong kita kan harus bersosialisasi dengan siapapun itu kan. Apapun sektor yang dibicarakan, iya sekarang karena teknologi tinggal lihat aja, ya ikutin setidaknya tidak paham tapi mengerti lah ya. Betul. Bisa nyambung ngobrolnya gitu. Jadi kan. sebenarnya memang segala pekerjaan atau segala apapun kita ini kan pondasinya itu di berkomunikasi yang baik. Betul. Betul nggak sih, Bu? Iya benar. Jadi ketika kita misalkan gini, kita lagi stalking Shopee Live misalkan gitu ya. Nah kita lihat nih, oh ternyata si hostnya seru banget jualannya gitu. Iya, Mungkin dia nggak heboh. tahu, pokoknya dia kreasi dia dengan komunikasinya dia. Akhirnya Sekarang tuh yang lagi rame apa coba Bu? Tahu live nggak? TikTok. Iya, yang lagi rame apa? Benar. Jualan itu baju batik itu kan. Nah iya. Mas-mas batik ya. Iya. Ada juga kan yang jual kain kafan. Iya. itu dunia. Efektif loh itu. Iya. Marketingnya efektif Iya, loh. benar. Dia kalau nggak punya daya kreativitas saat dia ngomong pun, misalnya kalau ngomongnya dia nggak lucu juga Iya, nggak garing lucu ya. juga, gitu. Garing Iya. juga yang lihatnya juga kan Tapi jadi pernah nggak ibu garing. ngeliat di
live Shopee atau di mana ada yang suka dia punya alat yang dia puter-puter, ada jualannya, dia cuma main HP. Oh iya ada. Ada kan? Suka Jadi, kita lintas gitu. yang gitu aja. Kita Jadi males gak sih? bosan ngeliatnya. Iya. Bosan ya? Nggak Nggak ada rame. interaksi. Sampai kita interaksi. scroll kan ke atas. Nah akhirnya kita ngerasa bahwa oh ternyata di live selling itu kita juga butuh loh ilmu seni komunikasi itu, Mas Farid. Iya betul. Betul. Jadi gimana caranya kayak produk yang kita jual ini orang merasa tertarik bukan cuma karena produknya, tapi siapa yang mengemas Iya gitu. benar. Kak, untuk orang awam biasanya kan ada orang introvert gitu Nah. kan. Ini kan agak sulit ya maksudnya. Apalagi contoh di ruang kelas ibu guru mengajar, kadang-kadang anak suruh ke depan gitu kan, malu-malu. Nah itu treatment pertama ngehandle-nya gimana sih agar dia mau aja dulu ke depan, tidak perlu menguasai semua materi, tapi setidaknya dia mau mencoba. Ya Betul. kayak aku itu kan introvert gitu. Iya, ya banget yang memuji introvert. Introvert ya kali, Bu. Nah, sebenarnya Aduh. pada saat di ilmu komunikasi ini berarti ada kuncinya adalah di gurunya. Saat dia berkomunikasi dengan anak yang pernah nggak sih kita dulu juga waktu kita sekolah kita pernah ngerasa down atau merasa insecure gitu ya. Tapi ketika kita mendapatkan guru yang benar-benar bisa touching sama anak untuk mendapatkan percaya dirinya dia, saya yakin dia pasti akan berusaha untuk maju. Nah itu pertama adalah gurunya bisa berkomunikasi dulu nih sama anak ini untuk menciptakan percaya dirinya dia. Ketika dia udah menanamkan bahwa kamu bisa kok maju, Yes. ayo kita coba dulu, nggak apa-apa salah gitu. Tapi kamu coba aja berdiri. Mungkin pertama kali dia berdiri, pasti dia nggak akan bisa ngomong apa-apa. Ngeblank. Tapi minimal dia mau berani dulu. Ketika dia sudah berani maju, ternyata nggak ada apa-apa kok gitu. Nah setelah itu dia esok hari pasti saya yakin dia akan mencoba untuk berbicara. Nah poinnya adalah bagaimana si guru bisa berkomunikasi dengan si anak ini. Nanti ketika itu apa sih yang dibutuhkan oleh anak ini untuk bisa percaya diri? Yaitu rasa percaya diri dia yang kuat bahwa dia merasa bisa, itu sih Iya, kuncinya. betul. Jadi memang komunikasi itu berawalnya ya sebenarnya dari dalam rumah dulu nggak sih Bu? Betul. Komunikasi antara orang tua dengan anak itu kan sangat penting banget ya. Yes. Betul. Gitu kan. Jadi itu istilahnya ada dalam waktu itu aku belajar tentang komunikasi interpersonal. Sifatnya itu 4 mata. Ya betul tadi kalau misalkan kita gambarkan antara orang tua ataupun guru dengan murid, nah itu kan yang bicarakan dari hati ke hati. Kadang rasa nggak percaya diri, rasa takut itu akan dulu ketika penyampaian kata-kata dari gurunya, kalimatnya enak didengar. Nggak beda jauh kalau misalkan kita ke rumah sakit, dokternya ngejelasin ya istilah katanya barbal lah ya, kan bikin kita shock down kan dan malas bertemu. Tapi kalau misalkan dokternya penyampaian enak didengar, jatuhnya kita nagih gitu untuk mau diskusi lagi seperti itu kan. Betul. Jadi public speaking itu banyak sebenarnya ya Bu, luas. Maksudnya kayak tadi pelayanan rumah sakit. Ketika kita berhadapan sama customer service-nya, kita dilayani dengan selamat pagi, Ibu, selamat datang gitu. Nah, itu kemampuan public speaking juga masuknya. Tapi ketika kita selamat pagi, Bu, Iya. selamat duduk, Bu. Saya pegawai puskesmas itu ya. Ya. Terus, dokternya atau misalkan dokter oh ini masih pilek doang sih Bu. Beda dengan yang dia menyampaikan, wah Ibu ini pasti abis minum es nih ya. Ibu jadinya pilek nih. Jadi penyampaian dia itu ngerasa bahwa gue besok bawa sama si dokter A ini aja gitu. Ya betul, kekuatan intonasi menurutku juga itu sangat penting. Jadi Treatmentnya itu intonasi nada kencang, nada rendah dengan beberapa kalimat yang penekanan itu enak didengar, kayaknya nyampe deh ke hati ya. betul. Jadi kadang-kadang memang kita menemui banyak banget pelayanan publik ya Bu. Karena mungkin misalkan di awal bulan dia masih bagus-bagus aja gitu. Jadi itu berpengaruh dengan isi Ketika dompet gitu ya. Di jam 9 di jam 11 udah lapar gitu. Gue bilang nggak sama lagi Bu, duduk aja situ Bu. Atau mereka abis dimarahin sama itu, jadi si passion diri dia itu untuk melayani itu masih kurang. Betul. Nih
Mbak Novi, aku ini pribadi aku ya, aku mau nanya nih Ya, tipsnya. boleh. Aku itu kan orang yang ya kalau bicara itu lebih banyak dari nggak bisa aku dengan soft spoken nih. Kalau sekarang tuh bahasanya itu Iya, soft iya, spoken iya. gitu ya. Dan kalau udah kayak begitu tuh nggak bisa juga aku tuh kayak bukan berbahasa basi dan bersandiwara gitu ya. Jadi kalau Tele-tele. nah itu kan nggak bagus juga sebenarnya ya kalau kita bertemu dengan orang lain gitu. Itu tuh yang agak susah itu, aku mau pelajari itu sebenarnya tuh. Ya, Mbak jadi Novi. Bu Puji, kita ini tergantung di depan kita ini sama siapa. Saya ngobrol sama ibu, ngobrol sama Mas Faris kayak gini kan biasanya. Tapi nggak mungkin saya ngobrol gini sama bos saya. Bisa. Jadi intonasi betul, intonasi itu. Ketika saya ngobrol sama anak saya, ngobrol sama ibu, dan ngobrol sama siapa yang di depan saya ini, apakah klien, itu saya biasanya berbeda Bu intonasinya. Sama ketika saya nge-MC acara formal banget, acara semi formal sama acara yang benar casual. Nah, kalau menurut saya gitu, kalau misalkan kita memang membutuhkan dia untuk sebagai networking kita, sebaiknya kita bisa mengendalikan kontrol emosi kita, meskipun kita ada problem. Sudah diingatkan kan ya? Ya Mas Faris ya, di ilmu komunikasi kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita jadinya personal gitu Bu. Iya. Jadi personal, jadi ngerasa bahwa ternyata Bu Puji orangnya gitu. Siapa tahu banyak banget relasi-relasi dia yang kenal sama ibu. Ketika dia bilang ibu seperti itu, wah udah personal branding ibu yang udah ibu bangun. Luar biasa kan Novi. Aku harus menjaga image juga gitu ya. Luar biasa kan Novi, akhirnya disampaikan juga. Ini sebenarnya kan kita balik lagi ilmu. Iya, balik lagi apa nih tujuan kita? Betul. Kalau saya mempersonalkan diri saya sebagai public speaking, pasti ya saya pingin orang-orang menganggap saya itu ada kalanya saya bisa serius, saya bisa mengerah, saya juga bisa profesional gitu. Jadi kalau memang masalah sama teman saya, misalkan saya sama teman nih Bu lagi ada masalah, ya saya nggak menggunakan public speaking yang kayak yang formal banget. Ya lu salah, lu harus ngobrol gini, lu harus minta maaf gitu. Iya. Jadi bisa ya tergantung dengan siapa yang kita hadapi. Ya, sama satu lagi bro. Apa tuh? Body language. Gestur tubuh itu sangat kelihatan. Jadi lu nggak ngomong aja udah kelihatan. Waduh. Iya. Ngomong apa dia? Side eye. Iya Bu, itu kadang-kadang padahal saya nggak dia dibilang galak, nggak galak-galak amat. Enggak kok nggak galak. Siapa yang bilang nggak galak? Karena yang belum kenal itu lihat saya aja udah takut dia. Dan sebenarnya kita beruntung malam ini ketemu sama Novi karena kita banyak belajar tentang public speaking. Saya juga banyak belajar sama ibu sama Kak Saya Faris. banyak belajarnya dari teman saya. Sebenarnya kalau saya sebenarnya pengen sharing aja. Gimana sih teman-teman bisa bangkit untuk menunjukkan personal branding kalian gitu loh. Maksudnya Betul. jangan sampai kita di dunia yang mudah banget nih, udah digital, kita masih cuma scrolling, orang udah berbuat, maksudnya udah berbuat sesuatu, Kita menjual, kita masih malu loh. Gitu. catet tuh geng LSM, catet tuh geng LSM. Generasi sekarang Kita masih yang gue takut loh diomongin orang gitu loh Bu. Lo ngelakuin apa ya Iya, gitu gue tuh mau kan. jualan apa sih, orang-orang tuh udah jualan cilok, apa aja di videoin kan. Betul, ngomong-ngomong cilok-cilor, gue ngeliat konten kreator apa yang jualan apa cilor di itu followernya tinggi dan banyak lah. Akhirnya dia Si proyeknya Mama banyak. Molor. Nah, aku nggak mau nyebutin tapi ya nggak apa-apa. Dia itu kemana-mana, jadi project weddingnya kesana kesini gitu kan, hal sederhana seperti itu. Iya. Seperti yang dipegang Nah, sama itu ibu apa coba? sekarang. Dia itu networkingnya loh. Dia membangun relasinya saat Betul. dia jualan cilor 3 gratis 1. Itu tuh membekas banget gak sih? Betul-betul. Trik itu. Jadi kayak misalkan kayak produk gini nih, seseger itu. Betul. Kita harus tahu nih brandingnya seseger itu tuh sebenarnya apa yang kita tonjolkan kan ya Bu. Oh ya, dia ingredientsnya ini kayak gini. Nah ini kita harus tonjolin gitu maksudnya. Jangan hanya ditonjolin dong Kak, cobain dong. cobain dulu. Cobain dong, biar bisa menikmati sensasinya, rasanya seseger itu. Iya dong. Kayak itu Aku sering lihat tuh Bu Puji suka. gulanya itu dari gula singkong. Ini? Iya. Jadi dia nggak ada gula. Nggak ada. Jadi bukan glukosa, jadi fruktosa. Enak.
Yang pastinya seger banget. Enak banget loh, seseger itu. Itu rasa apa itu, Bu? Ini matcha latte. Oh, Ini Mantap. bisa pesannya di mana? bisa baik kita sih. Sama Bu Puji. Jadi bisa kontak langsung ke By Seseger Them itu. Instagram ataupun nanti ada kontak WhatsApp-nya. Enak banget Bu, serius. Apalagi kalau misalkan yang aku suka yang summertime. Summertime itu nyeger Seger bikin ya. melek kalau siang bolong minum tuh. Keren loh ini sebenarnya dia dari apa namanya logo terus kayak gini tuh menarik banget. Iya, itu personal branding yang dia bangun melalui Keren. stiker. Jadi stiker itu juga sebenarnya punya makna tersendiri geng LSM. Bagaimana cara dia memperkenalkan ini loh produk sesegar itu gitu kan. Lihat aja. Itu ada ilmunya itu ya. Dari warnanya aja unik dan bikin orang bertanya-tanya itu apa sih? Makanya cobain. Nah ini kalau dikemas di dunia digital marketing itu dibikin feed, dibikin story, terus orang bisa mempromosikan ini dengan komunikasi yang baik. Bagus, ya. Udah pasti sih seseger itu ini pasti akan viral maksudnya. Pastinya apalagi udah nyampe di podcast LSM Indonesia nih Beb. Pasti dong akan kemana-mana. Kemarin Keren udah sih. dibedah sama beberapa dokter, sekarang dibedah sama teman-teman public speaking gitu kan. Siap. Nanti aku mau pesan soalnya. Yeay, mantap. Yo. Bu Nafi, balik lagi. Pekerjaan Bu Nafi sendiri ini sekarang di bidang apa? Nah kebetulan memang di pekerjaan sekarang kebetulan di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan saya di bagian manajemen. Saya pegang namanya social media marketing. Nah, saya pegang feed-nya, saya pegang story-nya, terus saya juga pegang desain untuk program-program terbaru. Nah, itu saya desain dengan masih amatir sih. Tapi Gua saya udah pro. saya pakai Canva Pro. Oh iya. Saya belum bisa pakai Adobe, tapi dengan Canva itu udah cukup banget sih sebenarnya. Itu lebih dari cukup. Sebenarnya fasilitas apapun itu softwarenya gitu ya. Sebenarnya kalau kita bisa memaksimalin, ya fun-fun aja, nggak ada betul. masalah. Nah, makanya dengan background saya yang akunting, terus saya punya kemampuan public speaking, ternyata di dunia kreativitas ini memunculkan kita ide bahwa ternyata kita nggak bisa loh. Kan ada ya sekarang kan zamannya si marketing ini storytelling Bu. Iya, betul. Ya. Jadi nggak kita tuh jualan, ayo kita beli seseger itu, ayo kita jadi Kayak jualan obat zaman dulu gitu ya. nggak bisa, tapi dengan cara storytelling. Iya, Entah itu cerita dia lagi betul. ngapain kayak gitu kan. Nah akhirnya saya punya ide untuk membuat feed yang memang menarik orang untuk ngeliat gitu Bu. Jadi pekerjaan saya setelah membuat feed-nya, kemudian saya ceritakan dalam presentasi kepada beberapa klien gitu. Saya ketemu klien-klien, oh ini loh produknya. Jadi saya bikin spanduk yang menarik kayak gitu. Oh berarti kan Novi ngedit juga. Edit juga. Mantap. Makanya Yang kayak gini nih agak sulit nih ditaklukkan wanita karir. Mantap kan Novi nih. makanya Single fighter lagi. single fighter, suami saya LDR lagi. Nah, makanya kenapa ada saya punya ide untuk membuat Tuku Studio ini. Saya pingin memudahkan UMKM yang memang dia cuma jualan. Saya punya platform namanya @tukustudio. Oke. Tuku Studio ID. Nah, itu platform untuk teman-teman yang pingin Instagram dia menarik. Oh jadi kakak yang kelola itu. Ya, Rebranding. kami. Jadi Iya. kami punya timnya, Iya. ada desain grafisnya. Oke. Nah, kemudian ada juga misalkan biasanya kan kita di dunia marketing ini butuh ya karyawan yang serba bisa. Iya, betul. Bikin feed, Iya. bikin story, bikin apa. Nah, ternyata yang tadi saya bilang public speaking dan digital marketing itu lagi bener-bener menjadi apa ya, tempat untuk teman-teman yang pengen berkreasi. Iya. Ternyata ini bisa menghasilkan cuan, Iya, Bu. betul. Jadi memudahkan UMKM. Kalau misalkan lo nggak mau ribet ya udah deh Iya. ke Tuku Studio Karena aja. memang ada yang punya produk tapi nggak tahu nih caranya menjual itu seperti apa, marketingnya seperti apa Betul. gitu ya Bu ya. Kalau kita hire karyawan, misalkan saya hire Mas Faris untuk menjadi karyawan saya harus menggaji dia, Kos lagi. kos kan, saya harus kasih THR, Iya. uang transport, Betul. uang jabatan. Iya.
Tapi ketika kita ada pihak ketiga, ya udah gue bayar bulanan nih segini nih, lo kasih gue apa, fitnya berapa, storynya berapa. Nah itu kan jadi lahan buat kita bisa, ya itu. Akhirnya ketika kita punya value Bu, akhirnya kita punya untuk dikomersilkan. Iya, betul. Sebenarnya balik lagi sama satu faktor, yaitu tentang kemauan. Nah itu betul. Kalau misalkan nggak mau sama sekali, kita udah punya katakanlah brandnya, kita punya buat ngedit Canva, ada MacBook gitu kan, Apple dan sebagainya. Ya kalau nggak ada kemauan untuk belajar, meluangkan waktu untuk menggali ilmu baru, ya susah juga. Iya. Betul Mas Faris, betul banget. Apalagi masih muda-muda gitu ya. Iya. Kalau seumuran saya sih mungkin ya udah inilah ya, udah banyak magernya gitu ya. Enggak lah. Mager aja. Beliau mager aja mainnya ngeri, boxing. Tenis. Waduh. Ih, gue suka kayak gitu. Kalau Puji kan personal brandingnya ibu-ibu yang apa Bu? Kekar. Diam. Kekar. Tidak cicing. Pada cicing. Jadi udah kesini dulu ya. Iya, Sono betul. kesini tiba-tiba udah dia berpindah gitu kan. Jadi saya kenal beliau itu belum lama ya Bu ya. Lama, kita waktu Jadi ada acara satu event di sekolahan. Kebetulan anak saya dengan anak Bu Novi itu satu sekolahan yang sama. Dan ternyata beliau itu waktu siaran radio itu kita berada di radio yang sama. Ya Bu ya, cuma beda tahun. Iya. Oh iya. Iya di situ. Ya. Ternyata aku dulu ya Bu. Iya, ternyata Bu Novi Ibu dulu. di 2013. Iya, aku 2013. Nah sebenarnya backgroundnya teman-teman kan di radio juga. Justru radio itu juga mengasah cara Iya, kita bagaimana berkomunikasi. Apalagi berkomunikasinya hanya dengan mic. Tidak Iya. kelihatan orangnya. Ya syukur-syukur kalau di syutingnya pas take-nya berdua gitu kan. Kan enak bisa tektokan lihat-lihat mah. Tapi kalau sendiri kan ini kan harus merangkai kata-kata, menghayal, harus menghandle satu topik. Nah pengembangan topik itu kan gak mudah. Nah, ada tipsnya itu Kak untuk teman-teman yang mau Betul. belajar. Public speaking itu kita nggak bisa yang namanya nggak berlatih. Iya, benar. Harus dilatih terus. Nah, sehebat-hebatnya AI ya, AI, Dan juga Lagi air. pekerjaan yang nggak bisa digantikan oleh robot adalah public speaking. Public speaking. Robot akan menggantikan kita mungkin ya nanti kelak lah ya, nggak tahu tahun berapa. Tapi nggak akan seluas kita nggak Iya, sih manusia. benar. Boleh skripnya Betul. kita cari di ChatGPT. Betul. Boleh skripnya, bisa banget. Tapi pekerjaan public speaking itu nggak akan bisa digantikan oleh robot. Betul. Dengar tuh geng LSM. Nah tadi apa tadi pertanyaannya? Bagaimana tipsnya? Ya. Banyak baca buku. Kalau sekarang memang medianya memang buku fisik, males ya. Saya seneng googling. Kalau misalkan ada tren apa sih, kenapa sih orang ini? Jadi untuk mengembangkan wawasan saya, untuk mengimprove bagaimana saya nanti mau ngomong nih. Kayak sekarang nih, kita mau bahas apa sih Bu? Kita cari dulu nih term of reference-nya apa. Kita mau bahas seger itu aja. Ah. Boleh kasih contoh nggak? Misalkan cara nge-present kita mau jualan produk ini. Misalkan minuman ini seger, terus clue-nya adalah menggunakan gula singkong. Gula singkong. Mempresentasikan ini misalkan gini. Kayaknya haus banget ya. Kayaknya aku butuh minum banget nih gitu kan. Terus kita langsung minum aja. Jadi di take dalam video itu dengan kemampuan kita berkomunikasi dan gestur tubuh kita kayak yang berasa bahwa kita tuh lagi bener-bener yang butuh banget asupan gula. Tapi kita pilih-pilih gula gitu. Nah bisa dipresentasikannya nanti kalau misalkan kita mau jualan ini minuman, ketika kita mungkin setelah olahraga atau setelah kita beberes rumah, nanti dipresentasikan. Haus banget ya Allah. Jadi nada minumnya kita itu harus terdengar. Intonasi itu yang tadi aku bilang. Tadi kedengeran suara gelak. Gelak. Nah itu bisa dibikin. Iya, itu tuh kalau misalkan cara audionya bisa di levelingnya bisa ditinggiin lagi dengan ekspresinya. Nah itu kan sebenarnya message yang disampaikan. Nah itu. Kalau haus minum seseger itu. Nah, ketika lelah tapi orang yang picky eater ya Bu ya, yang nggak mau gulanya sembarangan, nah ini seseger itu
dengan rasa matcha latte. Yeay. Jadi itu salah satu contoh geng LSM Ya. bagaimana menyampaikan sebuah pesan dengan beragam metode, baik itu melalui medianya visual maupun hanya sekedar audio. Coba bayangkan kalau misalkan teman-teman geng LSM di rumah, kita ini syutingnya bukan podcast tapi radio. Nah, Udah kebayangkan tadi dengan intonasinya, dengan suara tegukannya itu kan enak banget ya gitu kan. Kan hal berimajinasi kayak gitu sebenarnya mudah tapi agak sulit untuk diungkapkan gitu. harus banyak ini sih sebenarnya. Kalau di dunia sekarang ya memang sih selain adab ya Bu, maksudnya kita tetap belajar tentang adab. Betul. Tapi Oh iya dong, itu kan utama Kak. Tapi sekarang itu udah jangan malu gitu. Oh iya. Jangan malu Eranya. untuk mengekspresikan Betul. apa yang ada di depan kita. Sekarang udah zamannya Shopee affiliate loh Kak. Iya loh. Iya. Betul. Kan? Apa aja deh di rumah kita boleh loh dijual. Ya nggak sih? Dan itu ujung-ujungnya kita tuh cari apa sih Iya. selain Cari iman, cuan. selain jodoh. Oh iya betul. Benar. Uang kan? Betul. Uang nggak sih? Betul kan? Iya Kak. Jodohnya kalau ada uangnya kan jodohnya datang sendiri. Iya betul. Yang penting ikhtiarnya yang Nah, itu. mantap, kolbunya yang oke. Selain pertama adalah wawasan, kemudian kemauan, lalu Iya. uang. Jadi untuk generasi-generasi yang masih malu, ayo bangkit gitu. Iya. Jadi apapun kita ekspresikan di dunia digital marketing, ayo kita semuanya bareng-bareng untuk gimana caranya kita mendapat profit. Yes, Betul. Kak, kan itu untuk mendapatkan value di titik itu kan gak mudah ya. Betul. Kakak kan mungkin bergulat di dunia public speaking udah lama dari 2002 geng LSM gitu kan. Itu kan Iya. proses berlatih. Banget. Pernah gak nemuin satu titik panggung di mana kakak nge-freeze karena audionya 1000 misalkan bikin gemetar, jadi ngeblank sama sekali. Pernah banget. Oh, gimana Di tuh? zaman awal-awal itu pernah pengalaman yang kita tuh bikin malu, tapi ternyata itu menjadi power akhirnya. Itu pernah saya waktu pas opening Bu, itu saya keselak. Jadi bener itu keselak pas opening misalkan kita lagi buka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa keselak gitu ya. Qadarullah keselak. Akhirnya di tag sama teman saya gitu, ya nggak apa-apa. Namanya kan itu teknis ya. Iya. Akhirnya setelah itu balik lagi ke panggung dengan ya muka nggak tahu malu, biasa aja. Dan Oke. pernah juga waktu siaran radio itu pernah banget lagi siaran, kita lagi naikin audio dan kita lagi ngobrol, itu ada bintang tamunya. Tiba-tiba saya batuk. Batuk nggak tahu kenapa batuk, dan itu tuh saya langsung turunin audio saya keluar. Dan dia ngomong sendiri si bintang tamu saya. Oh, mencoba menghandle. Langsung saya bilang lanjut. Oh. Batuk gitu. Nah, nge-freeze pernah juga di awal-awal. Jadi Kak Faris nggak selamanya ketika saya sekarang di posisi lancar-lancar bisa aja MC, ya. Oke. Saya di awal-awal itu pernah ketemu sama orang di depan saya itu. Nah, Aha. tiba-tiba saling tatap. Kita di dunia MC itu kalau kita ketatap mata gimana sih? Langsung kan langsung takut zaman dulu itu. Jadi akhirnya dulu tuh Oh, kita takut bukannya menumbuh rasa kasih sayang ya, Kak? Dari mata telunjangi gitu ya. Gitu kan. kalau kita Perasaan dulu sih aku gitu sih Kak. nah itu Iya, biasanya dulu aku gitu sih Kak. kalau itu kan kita bukan menemukan benih-benih cinta atau itu bapak-bapak loh. Oh, bapak-bapak. Beli-beli takut. Gitu kan. Jadi- Oh, taunya lupa bayar kosan. Bener tuh kayak di lu yang punya utang nih. Iya. Oh gitu. Saat itu tuh ternyata awal-awal pertama menjadi master ceremony itu ya, menjadi MC itu benar-benar nggak pernah ngeliat mata, jadi ngeliatnya tuh ujung rambut. Jadi kalau kita ngeliat di depan tuh ada audiens banyak, kita ngeliatnya nggak pernah mata Bu, langsung di ujung nih kayak rambut nih, kita ngeliatnya ke sana. Hai, selamat siang semuanya, apa kabar? Saya Novi, saya master of ceremony untuk sampai dengan jam 5 sore misalkan gitu kan. Oke. Tapi saya nggak pernah ngeliat mata, tapi ternyata tiba-tiba ke gap nih, mata ketemu mata, bukannya jatuh cinta malah gue down. Gue tadi ngomong apa ya? Lupa. Oh, geblek. Nah itu tuh memang fase namanya yaitu untuk mengatasi demam panggung ternyata. Wah, menarik sekali. Mbak Novi, tadi kan pertanyaan dari Mas Faris itu ketika kita itu public speaking di radio yang tidak bertemu dengan banyak orang. Nah sekarang saya mau nanya nih, tips ketika jadi MC yang harus bertemu dengan banyak orang itu kan lebih
menegangkan ya. banget. Ya Oke, kan kemarin lebih kan banyak banget. lebih nervous kan gitu loh. Sama Bu, sebenarnya waktu mau kita naik panggung itu biasanya saya juga demam panggung biasanya. Saya tarik nafas, terus saya biasanya latihan vokal biasanya A, I, U untuk Peragangan intonasi. intonasinya biar saya tuh nggak kaku gitu. Saya selalu berpikir bahwa aduh dari tadi gue ngebaca nih skrip tapi nanti ini namanya olahraga vokal. Betul. Nah abis itu pakai suara diafragma. Kalau misalkan memang acaranya tergantung acaranya apa nih, casual kah, formal kah. Jadi di public speaking tuh ada beberapa kita intonasinya. Kalau misalkan formal kita pakai diafragma yang Contohin dong Kak biar tahu geng LSM di rumah seperti apa sih intonasinya itu kan kayak acaranya banyak ya, banget nih gitu misalkan kan. acara formal banget ya. Oke. Misalnya kayak gini, pernikahan Luna Maya nih yang kemarin tuh ya lagi rame tuh. Oke, Ah, oke, semangat. oke, kita ngebahas pernikahan Luna Maya Luna tiba-tiba. Maya ya Boleh. sama Asim. Sama Boleh, Sim. boleh. Kayaknya kalau Luna Maya itu acaranya semi form apa? Ini nih yang casual ya? formalnya nih, Oh, yang formalnya pas Oke, waktu akadnya nih. oke. Oke. Anggap aja lah saya Luna Mayanya. Pemikiran saya sudah ke situ. Misalkan di acara akad ya. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang sudah menempati venue acara kita hari ini. Bersama saya dengan Novi yang akan memandu acara akad nikah dari Luna Maya dan Maxim Botier. Oke, itu formal ya. Formal ya. Jadi pelan-pelan. Menggunakan diafragma. Iya. Dia menggunakan intonasi yang memang berbeda ketika kita acara yang kayak acara musik. Oke. Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di acara B Production. Wow. Acara musik yang paling hits di Yuhu. tahun 2025. Nah, itu kan beda intonasinya, tidak menggunakan bahasa Seru. diafragma. Asik ya. Ceria. Tapi beda-beda maksudnya di public speaking itu ya makanya itu. Ketemu siapa sih kita ngomong gitu. Oh. Jadi informer yang kita temui itu sangat berpengaruh bagaimana cara kita berperilaku Betul. dan berbicara, bro. Kayak sudut matanya tuh gak enak banget gitu. Padahal hanya menatap sebentar loh. Pasti saya. Berarti Ya saya. kayak. Itu juga Bu, kita juga kenapa ya kita ngobrol tentang menjadi seorang ibu nih. Ya anak-anak kita kan anak-anak mutbun ya, yang kita bahasanya itu udah harus bener-bener. Kenapa sih saya sekolahkan di mutbun? Itu karena saya ngerasa bahwa mereka itu biar jadi bisa mengungkapkan. Biasanya Iya, anak mutbun itu betul. kan ini ya Bu ya. Pada ini apa namanya tuh Aktif. dia, iya betul. Jadi ketika saya ngobrol sama anak-anak pun beda bahasanya. Nah tadi tuh kenapa ya kok tadi kayaknya AA berlinang sih air matanya gitu. Jadi itu bahasa komunikasi juga sama anak-anak juga Iya. bisa. Jadi ketika itu kita bisa ngedapetin ilmu-ilmu dari komunikasi ini, bisa ngobrol dari semua level. Betul. Anak-anak, dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak, dengan bapak. Tuh. Ya. Cuman Bu Nafi, ini kan kita bahas tentang itu komunikasi antara orang tua dengan anak ya. Tapi nggak sedikit juga itu yang mungkin orang tua yang memang udah levelnya umurnya udah di atas Betul. kita gitu, yang merasa nggak bisa jadi teman untuk anaknya gitu kan, gitu kan. Jadi memang komunikasinya yang kurang baik dengan anak gitu kan. Ya sih, itu sayang banget ya. Memang kan kita juga nggak bisa memaksakan ya. Mungkin kan memang culture dulunya ya, inner childnya dulu. Iya. Ibu kita dulu, ibu kita juga memperlakukan kita Iya. juga nggak kayak kita Iya, memperlakukan kayak anak. militer kan dulu Iya. tuh ya. Beda banget. Memang zamannya beda Bu. Jadi kita juga kadang-kadang mau memaksain, loh kok itu gitu banget ya sama anaknya gitu. Jadi kalau misalkan nggak boleh gitu, udah kayak militer. Jadi kita juga tidak bisa, kecuali kalau misalkan memang dia bertanya ya sama saya. Ada sih yang beberapa orang tua yang tanya ke saya, karena memang kebetulan kan saya teman-temannya banyak nih Bu. Karena saya tuh udah di fase yang
kalau sama ibu-ibu, kalau yang biasanya ada geng-geng kan, Iya. dia ada geng yang ngajak ribut, ada yang memang gengnya memang yang dia emang, jadi udah yang nggak peduli gitu. Heeh. Jadi yang penting sekarang itu kalau misalnya ada yang tanya nih, Mbak, aku mau masuk sekolah sih, gimana ya enaknya gitu. Saya selalu tanya, goalsnya apa ke anaknya kan? Jangan sampai, iya loh neneknya mintanya dia masuknya di IT karena biar agamanya bagus gitu. Oh. Terus lo sebagai orang tua, lo pengen gimana anak lo gitu kan? Oh ya. Goalsnya adalah ketika kita punya orang tua yang masih ikut campur nih, orang tua misalkan dia memang culture-nya memang kaku banget gitu, harus pokoknya hatam Al-Quran di umur segini gitu. Nah ketika orang tuanya yang seusia kita tuh goalsnya, aku mah pengen nyekolahin dia di luar negeri gitu, atau misalkan dia bisa robotik atau apa gitu, ya harus paham dulu goalsnya itu lo mau kemanain dan komunikasikan dengan anak-anak gitu. Jadi kayak aku misalkan, aku tuh cuma nggak pernah yang namanya ke anak-anak itu tentang akademik. Saya pun nggak pinter gitu, tapi ketika di dunia kerja saya bisa menemukan problem solving, itu sebuah ilmu banget gitu. Karena ketika saya pinter, ketika saya misalkan IQ di atas rata-rata, tapi di dunia kerja saya tidak bisa menemukan problem solving ketika saya dapat masalah, ternyata zonk gitu. Nah makanya kalau misalnya ada temen yang saya yang tanya, itu gimana sih Nov biar bisa sekolah yang tepat gitu. Nah saya selalu bilang goalsnya orang tuanya seperti apa gitu. Oke. Jadi memang public speaking itu dari mulai anak-anak sampai orang tua. Jadi orang tua pun itu sebaiknya belajar tentang public speaking supaya komunikasi antara orang tua dan anak itu bagus. Catat itu geng LSM. Oke, poin yang akan aku bahas selanjutnya adalah ini kan berbicara tentang public speaking antara orang tua dan anak ya. Kita konteksnya di situ aja lah ya, karena dekat sekali gitu kan. Cara berbicara orang tua dan pertumbuhan anak itu kan siklusnya beda-beda. Anak kan dari TK gitu kan, SD, SMP itu kan pasti akan berbeda. Nah sekarang kan mau nggak mau suka nggak suka di era saat ini kan gadget nih masuk ke dunia anak. Itu kan cara berkomunikasi kan beda-beda. Apa yang dia tonton beda. Sekarang apalagi ada video short yang hanya 3 detik atau 10 detik. Itu sih. Itu kan pesannya belum sepenuhnya dia cerna. Betul. Tapi dia hanya ngelihat visualnya menurut dia bagus atau tidak. Scroll. Sebenarnya itu kan mempengaruhi secara psikologis dan ini merusak cara dia untuk fokus menurutku ya. Nah ini kan nggak mudah nge-treatment public speaking. Kadang kan dipanggil ngeyel dan sebagainya. Ya kan kayak betul. Kayak gitu. Kadang suka menirukan suara-suara yang kita tidak mengerti apa maksud dan tujuannya. Apalagi yang bahaya udah kecanduan nih. Nah itu gimana itu Kak? Sebenarnya kalau yang tentang anak-anak ini sebenarnya harusnya psikolog ya Bu ya, yang harus berbicara. Iya. Di ini ranahnya psikiater. Tapi saya sebagai orang tua biasanya saya ngobrol sama anak-anak ada rules menggunakan gadget. Nah kebetulan biasanya kalau aku strict banget sama handphone. Jadi handphone boleh digunakan di hari Sabtu dan Minggu. Dan rulesnya siapapun, karena anak saya banyak, 2 yang menggunakan handphone itu saling mengingatkan. Ketika ada kata-kata kasar, siapapun itu yang mendengar kasih tahu ke mama. Jadi saya bilang ke mereka, kalau satu kali mendengar kata-kata kasar, kan banyak banget ya Kak, anjir loh gitu kan. Itu bisa dihitung orang ngomong tuh anjir, gila, anjir, bejir gitu. Pasti apalagi yang namanya anjing itu kayaknya udah bukan bahasa apa lagi gitu ya. Nah, ketika itu kamu dengar A atau D gitu, itu tiap hari kamu ketoksik, kamu akan ngomong seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan kamu mendengar ada yang lewat di scroll kata kasar, please kamu scroll ke atas. Kalau memang di jamnya dia main handphone ya, bukan memang udah rules ya. Kamu scroll dan kalau ada yang masih mendengarkan itu, bilang mama, nanti aku langsung matiin Bu dari handphone-nya. Jadi udah abis itu nggak ada yang boleh main handphone lagi. Kalau ada yang ketahuan gitu Kak. Jadi rules sih sebenarnya, rules orang tua yang tegas. Jadi kalau saya memang sama Bu, kalau urusan handphone agak strict. Jadi bilang sama anak-anak,
main handphone boleh di Sabtu Minggu. Terus kalau misalnya ada kata-kata kasar, terus drama-drama yang memang masih umurnya dewasa, pacar-pacaran, itu kamu scroll aja. Tonton memang yang memang di anak-anak gitu. Nah memang dia nggak nonton TikTok Bu, biasanya memang itu cobaannya di short. Nah itu kita kalau dia lagi main handphone itu aku selalu di sampingnya, meskipun saya juga scroll Instagram ya Kak, tapi kupingnya tetap nih dengerin nih. Mantau. Nah adanya suka ngomong, Mama itu ada kata-kata kasarnya mah, itu ada anjing-anjing katanya gitu misalnya gitu. Nah itu langsung tuh jadi ada alarmnya. Gitu. Itu mungkin ya beda keluarga, beda rules ya. Ada juga yang memang rulesnya dia nggak boleh main handphone sampai dia lulus SD. Tapi kalau saya ngerasa, duh kok kayaknya iya sih sebenarnya juga alat teknologi itu juga bermanfaat ya. Betul. Kalau digunakan dengan tepat gitu kan. Biasanya sih dia scrollnya tentang kegiatan di sekolah, misalkan dia tentang sumber daya alam kayak gitu, dia scrollnya sih. Tapi memang ada fase yang namanya anak-anak ya Kak, sekarang tuh mainnya Roblox kan. Iya. Betul. Jadi kita nggak bisa tuh kayaknya, aduh mereka di dunianya sekarang main kayak gitu, masa kita sejahat itu ya. Dulu kita jadi anak-anak juga kalau dikekang gitu jadinya jadi kita aku juga kemarin tuh sempet gitu Bu, karena anakku itu kan hobi banget tuh. Akhirnya solusinya aku masukin ke les coding. Iya itu sih supaya jadi ya dia ada tempat untuk nah, itu yang bagus gitu. Gitu sih. Iya, secara siklus pola dia berkomunikasi bukan hanya ke teknologi, lebih kepada ini kan udah langsung tertuju coding, sifatnya pemrogram ya. Jadi ada istilah struktur yang harus dia ikuti rulesnya dan ada mentor dan hasil akhirnya pun terlihat sangat jelas gitu kan. Kayak kemarin kan hasilnya kan ada event pertandingan, dia juara 1 gitu kan. Itu kan sebenarnya treatment orang tua juga dengan LSM. Orang tua tuh kan masih mikir ya gimana ya solusinya. Iya kayaknya kalau mau aku ambil itu kok gitu ya. Kayaknya ya kasihan juga gitu kan. Jadi lebih gimana sih caranya supaya masih bisa main tapi dengan tepat gitu. Betul itu ide bagus tuh LSM. Jadi kalau misalnya memang yang waktunya cukup, terus memang kondisi tempatnya juga nggak terlalu jauh, keren banget tuh robotik. Anak-anak zaman sekarang udah kayaknya udah lebih pinter-pinter lah ya. Iya. Zaman dulu mah aku masih ngalamin main engkle. Main engkle loh. Main ini ya, main congklak, karet. Sama. Beda lah eranya sekarang. Kita udah di eranya yang sekarang ini. Jadi sekarang tuh jadi orang tua yang memang harus cerdas. Iya, orang tua juga harus cerdas dan smart. Betul Bu. Jadi kita jadi pokoknya jangan sampai kita menjadi orang tua yang kaku seperti orang tua kita yang dulu. Betul. Gitu aja. Kak, kan kakak tadi udah ngejelasin pernah di radio. Terus pernah jadi MC, mungkin sampai saat ini masih kali ya di. Masih. Kalau radio udah. Tapi nggak udah. Istirahat berarti radio. Radio ini udah enggak ya. Karena waktunya sih sebenarnya. Iya pasti karena waktu kan. Berarti kalau nge-MC mah masih lah ya. Masih, dan itu juga pilih-pilih. Kalau misalkan memang dia di hari Minggu, karena kan saya kerja sampai Sabtu. Oke. Minggu, terus memang nggak ada edisi family time karena saya kerja, jadi nggak enak kadang-kadang ngambil waktu hari Minggu dibuat buat kerja gitu. Ketika anak-anak misalnya libur sekolah gitu kan nggak enak juga. Tapi kalau misalnya memang waktunya pas, saya ambil sih. Kalau ngajar public speaking sendiri, Mbak Novi, apakah memang di tempat kursus atau memang hanya ada memang satu company atau gitu? Platformnya baru belum ada tempat, tapi biasanya teman-teman itu pingin ngajarin guru-guru. Jadi kayak misalkan kayak tadi pelayanan. Jadi pinginnya guru-guru tuh karena saya punya relasi beberapa teman-teman sekolah yang penggiat sekolah gitu. Pengennya guru-guru itu melayani anak-anak ya sebagai pendidik gitu. Kadang-kadang kita nih generasi sekarang yang kita mungkin di sekolah itu Bu, di sekolah akhirnya membuat daycare dan lain-lain ya kan. Akhirnya banyak kan kejadian-kejadian yang dia punya masalah sendiri, dia akhirnya dilampiasin ke anak-anak gitu. Jadi jangan sampai yang namanya seperti itu tuh terjadi. Biasanya penggiat sekolah dia ingin Bu, waspada lah.
Karena personal branding sekolahnya itu adalah gurunya. Betul. Kita aja nih sebagai orang tua, kalau gurunya touching sama kita pasti inget aja kan, inget selalu, oh iya si Miss ini tuh baik banget loh, dia enak banget diajak ngobrol. Nah pengennya biasanya sekolah-sekolah itu membuat personal branding gurunya itu seperti itu, touching kepada orang tuanya, ke anaknya membekas gitu. Akhirnya dia merekomendasikan nih ke teman-teman yang lain untuk sekolah di situ, gitu Bu. Jadi saya cuma sharing kepada guru-guru gimana sih caranya agar menjadi guru tuh nggak cuma ngajar, tapi bagaimana kita tuh sopan, bahasa kita itu nggak ngasal. Berkomunikasi dengan anak soalnya ya. Iya, anak-anak dan orang tua. Itu nge-treatmentnya langsung datang ke sekolah atau misalkan bertemu di ruang terbuka atau gimana? Kebetulan sih biasanya guru-guru tuh nggak banyak sih Bu. Kayak public speaking for teacher itu biasanya cuma ada kurang dari 10. Biasanya ada di ruangan. Terus kita ngobrol tentang sebenarnya lebih kayak curhatan guru-guru. Apa sih yang terjadi, misalkan banyak ada orang tua tuh kan banyaknya komplain ya. Banyak komplainnya, kok anak saya gini sih, anak saya gini, gimana sih mengatasinya gitu. Nah kita sebagai guru tampung dulu gitu. Kita sebagai guru itu ya udah dengerin dulu keluh kesahnya si orang tua, apa sih sebenarnya. Nanti ketika kita udah menemukan celahnya nih, oh iya ternyata ibu ini tuh sebenarnya cuma pengen fotonya misalkan, pengen di videoin gitu anaknya, atau anaknya suka dibully sama teman yang lain. Jadi kita cuma ngobrol aja di satu ruangan, terus ngobrol tentang public speaking for teacher. Jadi guru digugu dan ditiru gimana caranya kalian berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak, nggak cuma yang ngajar udah ya menggambar ya ini ya ini, jadi enggak, tapi ketika dia ketemu sama anaknya dia touching, kamu kenapa hari ini kok kayaknya kelihatan sedih gitu. Nah itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang aku baru putus. Iya, jadi memang sebenarnya bagus ya kalau di setiap sekolahan itu memang ada pelatihan public speaking khusus untuk guru-gurunya. Betul. Gitu ya. Makanya sama-sama belajar juga bahwa kita sebagai orang tua, sebagai kejadian dari sebagai orang tua ya Bu, akhirnya terciptalah ada namanya public speaking for teacher. Gimana sih guru-guru itu biar sekolahnya tetap nanti yang untung adalah sekolahnya. Betul. Akhirnya orang-orang merekomendasikan ke sekolahnya loh, karena gurunya tuh sangat pintar banget loh berkomunikasinya. Karena apa? Market yang paling ya itu Bu adalah mulut ke mulut. Betul sekali. Karena itu kan berbicara tentang guru ya. Maksudnya guru secara pola pikir sudah lebih dewasa lah ya untuk men-trigger bagaimana mereka cara menghandle. Nah yang uniknya dari pertanyaan gue adalah, Ibu pernah gak nerima private job class public speaking untuk, ya mohon maaf misalkan ada anak-anak disabilitas yang umurnya hanya rentan 7 atau 8 tuh fasenya SD lah ya, atau misalkan anak kecil lama sekali karena orang tuanya udah gak sanggup nih, capek nih dikasih tahu ngeyel lah pokoknya. Anak yang pernah sih dapat pengalaman unik kayak gitu? Belum pernah sih kalau misalkan yang memang dia approach untuk yang public speaking ya Bu, karena biasanya mereka langsungnya masuknya ke stimulasi, ke learning stimulation center, ke ortopedago, biasanya ke teman-teman penggiat inklusi. Kalau yang kayak gitu. Tapi kebetulan kemarin temen aku itu mamanya Biru sama satu kelas di kelas 2 itu dia mau buka yayasan lembaga namanya Anak Hebat. Oh iya, jadi untuk ya? untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kebetulan telinga. Nah, kebetulan dia confirm tuh Mbak Novi tolong dong bantuin MC di tempat aku nanti grand opening, tapi belum tahu nih. Terus biasanya Mama Biru suka ngobrol gitu tentang anak-anaknya disabilitas. Oke. Jadi dia suka ngobrol, gimana ya Mam kalau ngomong sama gurunya, misalkan kok ininya gini gitu, misalkan kayak gitu. Jadi lebih kayak ngobrol secara teman aja sih. Jadi kayak gimana ya aku ngobrol sama Biru biar nggak terlalu. Tapi kadang-kadang dia juga curhat tentang anaknya yang satunya gitu. Jadi lebih kayak temen aja sih komunikasinya. Dan dulu pun aku kan dulu pernah kerja di Moodbound juga ya kan, di tahun 2006 2007. Nah itu dulu waktu
waktu zamannya Moodboon masih di cover sama Moodboon Bandung. Oh, iya. Jadi tahu banget lah dunia ortopedago gitu. Jadi bagaimana menstimulus anak-anak, tapi bukan pakarnya. Tapi ngobrol sama orang tua itu tuh udah sering banget. Iya, betul Gitu. betul. Jadi kayak public speaking ini jadi kayak psikolog juga ya. Sebenarnya beda jauh sih. Jadi kayak tempat curhat gitu ya. Kalau tempat curhat iya. Iya, tempat curhat Ranah biasanya curhat, Bu, ya. tempat Ranah curhat. keilmuan agak jauh. Jauh ranah keilmuan jauh. Kayaknya kita bukan pakarnya, makanya kalau misal udah tentang syaraf, tentang disabilitas itu kayak ranahnya ortopedago, Iya, iya. psikolog gitu, psikiater. Tapi biasanya kita si anak-anak public speaking ini adalah pendengar yang baik. Nanti kalau misalkan ditanya Apa Kak? pendengar yang baik, Apa Kak? pendengar yang baik. Oh, pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Jadi kalau nerima telepon sampai 3 jam baik nggak tuh? Nggak baik. Oh, nggak baik ya? Kalau sekarang ya, tapi kalau dulu masih pacaran itu baik. Sleep call. Masih pacaran baik Sampai ya. tidur tuh pasti kita Iya, pendengar sleep yang call. baik ya. Pendengar yang Gitu. baik. Makanya ayo kita sama-sama belajar. Saya juga sama sibuk masih belajar, tapi pengen dunia digital marketing ini hidup buat Oh, iya teman-teman yang sekarang susah banget kan. Kemarin tadi kita udah cerita ya curhat Iya, tentang betul. cari kerjaan susah Iya. banget. Padahal sebenarnya apapun yang ada di diri kita itu bisa jadi Ladang pekerjaan. pekerjaan. Ini yang menarik. Sebenarnya aku masih mau ngebahas tentang public speaking ya. Ya. Tadi kan pertanyaannya tentang anak-anak gitu kan. Dan spesial lagi berbicara tentang anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau misalkan ranahnya anak-anak fase SMA dan masuk kuliah, kadang kan suka ada kalau misalkan di pelajaran ilmu komunikasi itu ada tuh mata kuliahnya tentang public speaking gitu kan. Tapi kan ternyata bukan hanya ilmu komunikasi aja sebenarnya untuk belajar public speaking. Dari berbagai jurusan pun biasanya harus menguasai itu. Terutama yang kulihat nih anak-anak IT, anak-anak komputer, dia lebih senang di belakang layar dibanding untuk depan Betul. berbicara. Ada nggak nih yang pernah private job berkaitan anak-anak kuliah ataupun anak SMA untuk cara dia biar nggak grogi, biar dia lancar? Apa sih kalimat apa yang harus dimulai biar bisa menguasai panggung? Ada sih keponakan-keponakan aku tuh kebetulan anaknya introvert semua. Memang sih bukan IT ya, tapi kebetulan dia tuh introvert dan gitu belum apa-apa udah dingin, keringet dingin. Oh, gitu. iya, iya. Tapi kalau misalkan buat anak-anak IT yang mungkin dia di levelnya SMA udah mau masuk kuliah, sebenarnya memang itu harus dipecut sih. Iya. Ya, karena Dipecut. dipecut tuh kayak Beda gini. era ya bro. Iya, Emang betul lah. kalau Anak gadget nggak bakal tahu dipecut apa. nggak tahu apa ya kalau kita tuh bahasanya itu ya. Jadi kayak mereka tuh memang harus dikasih kayak nih kasih contoh gitu. Kalau misalkan nanti kerja, tapi kayaknya misalkan ya di dunia IT, kalau memang dia passionnya di dunia IT, sebenarnya yang dia harus lebih tonjolkan adalah sebenarnya ada sih public speaking, dia nggak harus muncul wajah dan mukanya, tapi dia lebih ke era digitalnya. Karena sekarang itu kan biasanya orang-orang IT ini dia kerjanya di work from home ya, WFH. Oh, iya, iya, Nah dia iya. bisa remote. Biasanya dia itu bekerja, dia bagusin tuh portofolionya sih. Oke. Jadi dia bisa mengerjakan, kalau anak IT ya, untuk Iya. khusus anak IT nih, yang memang dia insecure dengan public speaking, tapi dia punya value, IT-nya keren banget, sistemnya bagus banget, banyakin portofolionya, masukin LinkedIn, Oke. lalu jual deh. LinkedIn itu memang kan di situ orang Networking mencari orang sesuatu itu di situ. Betul. Nah, portofolionya, project-projectnya semuanya dokumentasiin, masukin LinkedIn juga. Itu semuanya harus masuk tuh untuk Yeah. anak-anak IT ya. Karena kita nggak bisa maksain anak-anak ini tuh kan Untuk emang untuk banyak berbicara orang, ya. karena Ya. dia memang dia di dunianya dunia digitalnya udah di belakang layar. Iya. Jadi jual experience. Nah, Setelah eksperimen berkali-kali yang secara nggak langsung ngebangun kredibilitas untuk diri dia sendiri, udah gitu Betul. karya yang dia buat
hal seperti itu sih sangat penting. Nah ini aku mau cerita tentang pengalamanku berkaitan dengan introvert. Dulu Ini Mas Faris nih introvert atau extrovert, Bu? nih tanya aja nih. Kita udah berteman, kita ketemu Project Film 2019. Nih tanya aja kalau mau tentang aku. Tuh jawab tuh. Introvert apa extrovert? Dia sih lebih banyak mendengar sih. Oh, dia pendengar yang baik. Dia pendengar yang baik. 3 jam loh saya dengerin. Ibu ini ngobrol. Telepon Oh gitu. Dia pendengar yang baik tapi nggak banyak bicara. Jadi dulu tuh zamannya balikan tadi kita bicara tentang IT ya. Iya, Kalau anak kan IT nih. kalau kan suka musik gitu kan. Pertama kali aku manggung nih, ini belum cerita juga nih ke dia. SMP kelas 1 atau kelas 2 itu di atas panggung tempat latihan di belakang layar oke lah fun gitu lagi panggung ngeliat audion ratusan kumpul semua SMP bersatu di satu lapangan penuh udah kayak semut gitu kan. Baru naik udah teriakin keringet dingin panas. Kaku kan. Tiba-tiba. Detik-detik pertama, detik baru main 30 detik ngeblank. Itu hal yang wajar kan. Ibaratkan kita mau presentasi depan orang, lihat tatap ini hal yang wajar kan. Wajar banget. Tapi ketika lanjutin di 30 detik selanjutnya dan menit-menit selanjutnya itu enjoy. Asik banget pokoknya. Seru. Akhirnya powernya semakin meningkat yang menimbulkan ketagihan. Nah itu. Nah, Udah menemukan nih caranya ya. Caranya sudah menemukan, passionnya ada di situ dan kemauan untuk terus mau belajar dan mencari relasi networking itu hal seperti itu tuh faktor relationship lingkungan yang mendukung nggak beda jauh sama kayak public speaking sama aja kan performance juga harus menguasai panggung dia berdiskusi dengan penonton kru misalkan crowd chaos di atas panggung tiba-tiba lupa gimana cara menghandle-nya tadi kan keselak kan nah itu agak tricky tuh kalau sendirian Iya, tapi betul. kalau band kan bisa alasan apa dulu gitu tuh. Iya. Nah ketegangan itu tuh agak butuh waktu memang untuk ya menstabilkan situasi gitu sih Kak. Ini keren sih, maksudnya dulu juga kita pernah ada di dunia perbenan musik itu, kita nggak pernah tahu audiens kita tuh akan ngapain. Iya betul, random kan? Random banget. itu adalah seni bagaimana mengkondisikan di atas panggung nggak sih? Iya betul. Tiba-tiba ada yang mabok di Iya kan. atas Rese lah, panggung, rese. lalu kita harus tetap senyum gitu kan. Terus tadi itu keren sih, tapi memang akhirnya betul nggak kalau jam terbang itu membuat kita betul. menghilangkan grogi, Bu. Jadi kenapa makanya tadi ngobrol sama Mas Faris juga kalau misalkan ada kesempatan misalkan di generasi sekarang itu kan banyak yang money oriented ya, Bu. Jadi berapa nih bayarannya? Iya, betul. Terus berapa lu bisa ngasih ke guanya? Tapi ketika kita udah di fase yang udahlah gue manggung dulu deh gitu, sampai orang tuh kenal kita dulu. Tapi ketika kita viral, orang mengenal kita, ternyata lu keren banget bandnya gitu. Akhirnya orang percaya, dan percaya itu kepercayaan itu ya Yang mahal banget. Akhirnya temen aku merekomendasikan band ini lagi, merekomendasikan lagi, dan itu yang peluang itu yang kita nggak bisa buang gitu. Nggak bisa buang dan itu harus dijaga. Betul. Itu kuncinya sebenarnya. Nah itu makanya kita harus coba dulu peluang apa nih. Kalau gagal ya udah kita cari lagi solusinya gitu. Iya dan pada akhirnya memang manusia harus gagal sih. Iya. Kalau nggak ketemu gagal, Dia nggak akan kayaknya maju. nggak seru aja hidupnya, nggak penuh Betul. challenge gitu kan. Ada nggak sih di dunia ini yang dia nggak pernah gagal? Kayak nggak ada deh. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya kita coba dulu. Iya dong. Milioner aja yang saat ini nomor 1 di dunia, gagalnya bertubi-tubi gitu kan. Apalagi kita. Sebutir biji debu. Nah, ya makanya kita harus terus semangat ya. Iya. Iya dong. Mbak Novi, ini menurut aku ya, kemampuan kita untuk berinteraksi atau public speaking dengan banyak orang itu kan, kalau aku sendiri itu dulu tuh dengan mengikuti beberapa organisasi itu sangat berpengaruh nggak sih kalau menurut Novi ya kan? Banget Bu. Jadi biasanya kita punya pengalaman itu adalah ketemu banyak orang. Betul, itu. Jadi mengasahnya di situ sebenarnya ya. Ketika kita cuma circle-nya itu aja, cara pandang kita juga akan sama seperti itu. Circle-nya, misalkan dia cara memandang orang tuh dari sudut pandang yang A gitu. Tapi ketika kita berorganisasi, kayak sekarang kita ketemu orang baru, oh ternyata iya benar juga ya. Anak seni nggak gitu-gitu banget gitu. Kalau misalkan orang nih, misalkan memandang sudut pandang misalkan kayak Mas Faris, kok rambutnya gitu, mungkin orang memandang kalau dari sudut pandang
kayaknya ini orang ini deh bad Beringas. attitude, beringas. Iya. Suka merokok, padahal kan tidak. Tapi kalau kita circle-nya banyak, Ya. memandang seseorang tuh nggak lagi dari situ. Karena itu pengalaman kita ngobrol sama Bu Puji, ngobrol sama Mas Faris, terus ngobrol sama yang lain, itu sudut pandang. Apalagi kalau kita ngobrol sama pengusaha, Iya. itu nggak ada mereka ngobrolin orang. Mereka gimana caranya bangun bisnis nih, keuntungannya apa ya? Iya. Gua kalau bangun ini, kita jadinya malah ikut. Ya juga ya, ngapain gua ngomongin orang ya? Betul. Jadi kemampuan berkomunikasi itu akhirnya kita mengkerucut kepada sama siapa-siapa Iya, nih kita ngobrolnya gitu. Itu juga pernah aku bahas tuh di mata kuliah. Istilahnya adalah komunikasi antar kelompok. Jadi mau nggak mau kita harus masuk dalam satu kelompok itu, bukan untuk mementingkan ego kita, Nah, tapi untuk kita membaur dengan kelompok tersebut. Dari situ kan kita punya filosofi tersendiri kan. Nah dari situ kita berkembang lagi tuh, pindah ke kelompok A lagi, B, C. Nah dari situ itu siklus manusia mau nggak mau harus seperti itu. Tapi balik lagi sama individunya, sifat Betul. dan karakter kan tidak bisa dirubah. Kalau pengalaman aku kan dulu dari SD pramuka tuh ya, SMP OSIS dan drum band, SMA aku ketua OSIS. Katanya silat. Ketua OSIS dan SMA itu aku udah mulai bikin event musik tuh Bu. Aku anak pertamanya Iyo nih, sama nih kayak bapak nih. Pak, anak Iyo juga nih Pak. SMA itu aku Iya. pertama kali itu dipanggil Gigi tuh waktu SMA iya, anak tuh. Iyo lupa. Dan ketika kuliah mulai ya banyak organisasi di tempat kuliah, terus aku jadi ketua lembaga pelindungan anak. Itu memang sangat berpengaruh, kita bertemu dengan banyak orang itu Seru ya kemampuan kita berbicara. berkomunikasi itu memang sangat terasa sih. Coba kalau misalkan sekarang udah nggak punya circle itu, tiba-tiba ibu berteman dengan ibu-ibu toksik. Aku nggak bisa. Nah, pasti cara pandang kita akan ikut. Makanya kenapa kita tuh harus punya iman yang cukup untuk misalkan ketemu banyak orang, tapi kita tetap sebagai kita gitu, Bu. Iya, Karena jadi diri sendiri. karena banyak banget sekarang circle-circle yang toksik, akhirnya membuat kita cara pandang kita ke bawah gitu. Nah itu kalau aku sih sekarang jadi lebih banyak bukan tidak mau ini ya bukan bersosialisasi, tapi kan lebih baik aku nggak ikut gitu loh. Udah energinya ya. Kenapa? habis Kenapa? gitu. Udah malas berdebat kah? Ya karena memang balik lagi kayak nggak Apa sih? iya gitu, nggak nyambung kalau aku gitu, capek gitu kan. Jadi memang kalau di ilmu di komunikasi itu kita cut off, jadi cut off untuk hal-hal yang menguras energi itu ya kita nggak bisa memaksakan harus suka gitu sama orang, tapi ternyata itu adalah toksik gitu. Kita harus memang ya meskipun kita sejago-jagonya ngomong gitu ya Bu, tapi kita harus menyayangi diri kita, sendiri ya. energi kita jangan sampai habis gitu loh. Hak kita untuk memilih mau masuk atau tidak ke situ. Tapi biasanya kalau yang anaknya memang dia humble banget, kayak misalkan ibu pasti dicari, misalkan seru gitu ngobrol nih sama Mas Faris atau Bu Puji gitu, itu kemana sih gitu kan, jadi dicari terus kan. Tapi kalau misalkan orangnya udah malesin tuh ngobrolnya tuh yang apa-apa tuh gibain orang, toxic, pasti tuh lama-lama juga kita akan lari semua sih. Ya, hukum alam sih itu. Malam. Gitu. Jadi kita bener-bener yang kalau ngobrol ya yang seru-seru aja gitu ya. Yang topiknya ya sekiranya memang lagi viral untuk dibahas ya dibahas. Sekiranya untuk membuka cara berdiskusi yang baik dan benar seperti apa, terutama dengan public speaking. Karena kan contoh sederhananya bikin cuitan aja, itu cuitan nggak ngeluarin intonasi. Misalkan kita main Twitter atau Instagram apa itu, dengan salah ketik aja, bukan salah ketik, dengan maksud koma titik salah aja itu pun udah jadi perdebatan. Apalagi dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Dan yang lebih parahnya lagi di lingkungan kita, di negara kita yang tercinta ini ada undang-undangnya juga yang berkaitan dengan ITE itu dan lain sebagainya. Nah sebenarnya balik lagi sama individunya. Betul. Sekarang memang ngomong itu benar-benar harus hati-hati banget. Karena kan mulutmu itu harimaumu. Tapi kalau ngeyel kan pusing juga kan. Siapa ya? Pada nanti kalau pengen sih kita tuh, aku jadi berpikir kayak pengen banget nih Bipro nih bikin event yang memang
mengajak anak-anak muda untuk belajar public speaking gitu loh ya. Anak IO-nya masih ada di belakang. Mantannya ada. Ayo kita bikin. Kebetulan Bu di Tuku Studio ini kita lagi mau garap namanya Holiday Camp. Jadi Speak Up Fest. Kita lagi garap untuk proposal dan lain-lain nih. Jadi rahasianya jadi kebuka deh di sini. Saya nggak apa-apa ya. Siapa tahu kita menemukan investor. Betul. Sebenarnya Bu, mimpi kita tuh pengen punya sekolah karena ini sebenarnya ladang cuan banget. Mudah-mudahan nanti ada investor yang mendengar. Amin. Kita buka sama-sama nanti timnya dari Bu Puji. Boleh. Jadi Amin. kalau kita lihat nih sekarang ini memang pasar kursus itu ada di dunia English, matematika dan lainnya. Itu lagi marak Montessori dan lain-lain. Itu pasarnya lagi rame banget nih. Tapi kita lupa, kita harusnya punya namanya public speaking course. Iya benar. Di Jakarta tuh udah merajalela ya. Menjamur. Sukses Academy, Krizona. Kalau dulu kan ada tuh ya itu loh Bu, John Robert Power itu ya. Kita ini di Tuku Studio ini pengen bangun public speaking course-nya Bu. Jadi anak-anak tuh bisa kursus gitu. Memang ini kan karena kita memang platformnya baru digodok nih Bu ya. Siapa tahu nanti Bu Puji mau jadi investor. Amin. Ya kan? Ini ladang cuan loh. Karena Sepertinya butuh public relation. nah ini public relation-nya udah Bisa ada. public relation nih. Udah ada ya Pak ya. Tuh kan anak komunikasinya pengajarnya ada loh. Diam aja dulu, Kita berdoa dulu gak sih? Bu Puji dan pendengar LSM siapa tahu ada yang uang Ayo, pakai. geng LSM Kita silakan. bikin. Yuk. Justru kita senang diskusi seperti ini, ada output seperti apa. iya dong. Sebenarnya bukan hanya untuk kami, tapi untuk teman-teman geng LSM, untuk saudara-saudara geng LSM, untuk anak-anak geng LSM di luar sana, untuk kalian punya potensi apa? Ayo diskusi. Sekarang tuh gak usah gitu. malu, kita nyari investor. Betul. Ya gak sih? Betul. Kita biar ini juga bekerja jadi public relation. Ya Bu, dapat gajian. Ya gak sih? Gitu kan? Boleh sih, boleh. Ini gak? Apa tuh? Jadi jalan gak tuh? Itu bisa jadi jalan. kan? Jadi jalan, jadi Kita filmku cari. jalan, PR jalan, music kerja jalan. Jadi dapat apapun. gaji, ya Jodoh dapat habis Jodoh ini. dapet. Betul. kerja di mana? Di Tuku Studio. Boleh. Gongnya kan di Gongnya situ di situ. ya. Oh udah kerja gitu kan? Iya. Kapan bisa dilamar? Boleh. Udah ada gaji bulanan. Kan? Itu kan sebenarnya semua outputnya adalah teman-teman bisa bangkit terus dapat pekerjaan gitu Bu. Jadi kenapa sih kadang-kadang suka gemes sama anak-anak di tempatku ada 2 anak magang. Aku selalu bilang sama mereka kalau punya uang jangan beli apa-apa. Ikutin short course English. IELTS-nya harus berapa, TOEFL-nya harus berapa. Kalau punya uang kamu taruh di leher ke Investasi. atas. Iya betul. Jadi aku selalu bilang sama mereka yang anak magang nih sekarang di kantor aku. Nih dengerin nih anak-anak Gen Z nih. Anak-anak Gen Z yang sekarang lagi kuliah, ikutin short course. Kalau punya uang banyak, kalian daripada ke mall beli seblak dan lain-lain. Gak masalah sih sama makanannya. Menjaga kesehatan maksudnya itu. Kak Novi maksudnya itu. Kalau beli ini boleh. Oh boleh. Sehat. Karena ini sehat. Tapi ikutin short course yang memang kalian buat nambahin portofolio. Biar kalian tuh minimal cita-citanya jangan kerja di Indonesia nggak sih? Iya. Di luar negeri. Ya itu. Biar Apa itu gaji- hashtagnya Mas Faris? Kabur aja dulu. Kabar. Tapi aku setuju sih itu. Dulu aku cita-cita banget pengen kerja di luar negeri. Ya sebenarnya itu bagian dari jurnal ya, maksudnya pengalaman. Iya. Dan itu memang salah satu ya dalam peta hidup itu ada kategori itu untuk project music gitu kan. Lu aku bocorin lagi nggak apa-apa. Untuk project music gitu kan terlepas Kan dari siapa tahu music. ada jalan lagi. Iya. Terlepas dari musik ada film tanggung jawab bersama teman-teman Bipro kan bukan hanya ku pribadi tapi teman-teman kayak ibu produser itu tanggung jawab bersama gitu kan. Jadi ya
kita butuh kolaborasi bukan hanya dalam negeri sendiri di Indonesia ya, di luar gitu kan. Iya dong. Itu udah penting, dan terutama bener tadi yang kata Kak Novi, dari leher ke atas istilahnya wawasan harus ditreatment Betul, lagi. betul. Pengetahuan dari segi bahasa itu penting, apalagi menguasai beberapa bahasa gitu kan. Banget. Itu. Kalau udah punya value, Yes. komunikasinya bagus, Betul. dia udah confident, dia udah percaya diri, lo mau keluar negeri, udah jalan, Ini percaya diri itu nggak mudah. udah Jadi nggak usah lah galau-galau masalah. jomblo, ntar dulu lah. Gua nggak galau, Bu. Biasanya lu yang telepon berjam-jam. Come on, santai. Iya. Aduh, kita dari fase jangan galau-galau. Jadi yang penting itu tingkatkan dulu value yang ada dalam diri kita ya Bu ya. Betul, value itu find your value. Yes. Lalu kalian udah menjadi anak yang confident. Jadi udah percaya diri, bisa mengatasi problem solving dunia kerja itu Aman. easy. Apalagi cuman Karena dunia kerja tuh semua ada Sekarang semua ada udah di sini. betul, Semua sekarang ada di itu sini. mudah banget. Iya. Tinggal kaliannya aja mau ngapain. Ngedit di Canva juga ibu kan bisa di handphone. Logikanya gitu kan. bisa. Dan itu bisa jadi cuan. cuan loh sekarang. Udah semuanya tuh kalau kita banyak banget wawasan udah gampang banget Bu. Sebenarnya itu kata Mas Faris bilang bener, mau apa Iya, enggak. Tapi kalau kita udah wasting time dengan banyaknya apa ide-ide kreatif tapi adanya di handphone aja, Iya. kita scroll terus, Betul. kita nggak melakukan sesuatu, ya udah deh. Sama aja bohong, ngabisin waktu di situ. Iya. Aduh, Bener-bener. ini nggak berasa ini ngobrol sama Mbak Novi. seru ya. Saya berasa kembali menjadi anak muda. Di usia berapa ya, Kak? Masih muda, aku masih 23. Masih 27. 23. Ini kalau butuh pemeran apa di Apa film tanggung jawab ya, Oh, kalau pemeran tanggung jawab. Pemeran tanggung jawab. Pemeran tanggung jawab. Agak berat ya. Tapi itu kodrat sebagai seorang pria dan aku harus siap. Aku harus siap tanggung jawab. butuh pemeran ibu-ibu Oh mau? Boleh ya. Boleh. syuting jadi Jadi anak mahasiswa juga masih pantas kayaknya nih ya. Boleh. kan, ya kan. Diatur aja ya Bu Produser. Catat aja. Siap. Sekarang kita nyari investor. Oh iya Iya. itu catet ya. Catet ya. Catet. Seru. Lucu banget ya, maksudnya kita ngobrol begini tuh mudah-mudahan jadi manfaat Iya, Oh, harus pasti, dong. Harus pasti. teman-teman, apalagi yang generasi sekarang yang memang Banyak lagi- ilmu yang kita dapat malam ini ya Bu ya. Iya banget. sama aku juga dapat ilmu banyak banget nih dari Mas Faris. Aku belajar dari beliau. Sesepuh lagi ini judulnya. Kelihatan tuh mana yang Terima kasih banyak Mbak Aku Novi, yang sukses makasih. selalu. Thank you Kak Novi. Terima kasih loh sharingnya, mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Wah enggak. Atau misalkan Sama-sama. ada kata-kata yang ini Enggak. Yang salah Hari tetap ini- ibu produser saya. Iya, Hari aku ini- tempatnya salah. hari ini sharing nggak bermaksud menggurui tapi Iya. mudah-mudahan Oh enggak, justru kita Betul. banyak berkah Iya. ilmu yang kita Bangkit. dapat. Betul. Harus dong. Ya, sukses Mudah-mudahan selalu. proyeknya segera Amin. Amin, terlaksana, ada amin, investor amin. yang bisa disenggol. Warga geng LSM Ayo bisa dong. hubungin kontaknya kemana nih kalau misalkan mau tanya-tanya tentang public speaking? Iya. Ada nggak? Novi. Atau medsos? di media sosialnya di Tuku Studio ID Oke. atau di Instagram saya @nupiko atau Oke. kalau misalkan di public speakingnya di public speaking Cilegon. Catat geng LSM dan Kalau jangan misalkan lupa butuh nomor hubungi. handphone aku hubungi Nanti Tuku kita cantumin, oke? udah jadi manajer. Iya, aku udah jadi Boleh. ini loh BA. Boleh. Menang banyak nih. Brand ambassador nih. Bentar lagi. Ya. Terima kasih Mas Sama-sama, Farid, Ibu. makasih Makasih banyak. banyak. Jangan Sehat kapok-kapok. Sukses selalu. Sehat-sehat. Jaga kesehatan kakak. Ya, Ada terima event kasih, lagi Lesa. kita bergabung lagi Yoi. bersama-sama. Siap. Woi, Kalau misalkan hai.